Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Segala sesuatunya yang kita miliki dalam dunia ini tidak ada yang berakhir kekal. Semua yang kita punya itu hanya akan berarti jika kita memahaminya sebagai karunia dari Allah. Dan hidup kita adalah untuk menikmati serta mensyukuri semua yang diberikan oleh Allah itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap kita itu pasti hidup dengan materi di dunia ini. Ketika kita memiliki materi, itu hanya oleh karena dua alasan. Apakah kita karena butuh atau karena kita menginginkannya. Atau bisa juga sebagian besar dari materi kita itu berasal dari pemberian orang lain. Tapi sadar tidak sadar, hidup kita itu selalu dikelilingi oleh materi. Karena mungkin kita tidak bisa hidup jika tidak ada materi apapun dalam dunia ini. Saudara, apakah saudara masih bisa mengingat ketika saudara masih kecil, mainan-mainan apa yang saudara miliki? Mungkin 1 atau 2 mainan masih bisa kita ingat karena mungkin berkesan ketika kita memainkannya bersama dengan orang tua kita atau mungkin dengan teman kita. Tapi apakah kita bisa mengingat semua mainan yang kita miliki? Rasanya kita pasti melupakannya ya saudara. Tidak mungkin kita bisa mengingat semua detail mainan apa saja yang kita miliki ketika kita masih kecil. Saudara, inilah kenyataan hidup kita dalam dunia. Segala sesuatu yang kita miliki itu tidak akan ada yang berakhir kekal. Semua yang Allah izinkan untuk kita miliki dalam masa kehidupan kita saat ini itu hanyalah pemberian Allah untuk kita nikmati di dalam masa hidup kita di dunia. Saudara, mari hari ini kita kembali belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 5 ayat 7-19. Kalau engkau melihat penindasan terhadap orang miskin di suatu daerah dan pemerkosaan hukum serta keadilan, janganlah heran akan hal itu. Sebab pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain dan pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negeri dalam keadaan demikian ialah kalau raja mengawasi tanah yang dikerjakan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kelimpahan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Semakin banyak harta, semakin banyak pula orang-orang yang menghabiskannya. Lalu apakah keuntungan bagi pemiliknya selain melihatnya? Nyenyaklah tidur orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kenyangnya orang kaya sekali-kali tidak membuat dia bisa tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kemalangannya sendiri. Kekayaan itu lenyap karena ketidakberuntungan sehingga ketika ia mempunyai anak, tak ada apapun padanya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang. Ia tidak memperoleh dari jerih payahnya apapun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Lalu apakah keuntungan bagi orang itu yang telah berjerih payah menjaring angin? Bahkan ia menghabiskan seluruh hari-harinya dalam kegelapan, serta banyak kekesalan, penderitaan, dan kemarahan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat bagi orang ialah makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bagiannya. Juga, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda serta diberi kemampuan untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan bersukacita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Sesungguhnya ia tidak sering mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Saudara, setelah bagian sebelumnya, dari hari sebelumnya ini kita membahas bagaimana pengkhotbah itu mengajarkan bagaimana bijaksana memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Hari ini ia membahas tentang bagaimana bijaksana mengelola apa yang masuk ke dalam mulut kita. Pada perikop yang kita baca, itu banyak sekali di situ menggunakan kata penghasilan, makan, keuntungan, kekayaan. Dan kata-kata ini semua menjelaskan bagaimana manusia itu lebih sering terfokus untuk memperoleh kekayaan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Hal ini nampak jelas ketika ayat 8 dituliskan bahwa keadilan dan hukum diperkosa. Hidup para pejabat senantiasa menindas mereka yang miskin, bahkan setiap orang yang berjerih payah di dalam hidupnya. Dan di ayat 9 mengatakan bahwa orang-orang yang menjadi payah itu pun semua hasilnya akan dikembalikan lagi kepada raja yang menikmati hasilnya itu. Saudara, jika kita masih mengingat pasal 4 ketika membahas mengenai mereka yang tertindas, pengkhotbah itu menarik penyebabnya kepada mereka yang menindas itu karena mereka iri hati.
Tetapi kali ini di dalam pasal 5 itu menjelaskan kepada kita bahwa penindasan yang terjadi itu karena adanya orang-orang yang begitu mencintai uang, begitu mencintai materi dan semua yang dimilikinya. Tapi pengkhotbah sekali lagi mengingatkan kita, saudara, bahwa uang dan materi tidak akan pernah bisa membawa kepuasan yang sejati dalam hidup kita. Itulah sebabnya pengkhotbah mengatakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Semakin banyak harta, semakin banyak pula orang-orang yang berlomba-lomba untuk menghabiskan harta itu. Maka tidak ada keuntungan satupun yang bisa bertahan lama bagi orang-orang yang kaya. Kenapa? Karena orang yang melihat kekayaan itu, ketika orang-orang memiliki kekayaan itu, ia pun hanya bisa melihat uang itu sementara saja. Karena kemudian ia akan menghabiskannya untuk hal-hal yang ia beli, untuk hal-hal yang ia inginkan. Dan uang itu akan lenyap sekejap saja. Saudara, dalam perikop yang kita baca, pengkhotbah itu membandingkan dengan mereka yang bekerja keras sewajarnya. Mereka yang mencari uang secukupnya, tapi tidak ada ambisi apapun untuk memenuhi diri mereka dengan kegemilangan uang dan materi. Mereka itu dikatakan bahwa mereka akan memiliki tidur yang nyenyak, baik pada saat ia makan sedikit maupun makan banyak. Bahkan tidur yang nyenyak ini dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata sweet, yang artinya seringkali digunakan untuk menjelaskan seseorang yang makan madu atau mengkonsumsi madu. Manisnya seperti itu, saudara. Dengan demikian, pengkhotbah ini ingin menyatakan kepada kita bahwa pengejaran uang atau materi itu tidak hanya akan berakibat kepada penindasan terhadap orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri. Tidak ada ketenangan, tidak ada kepuasan yang bisa diterima ketika orang itu terus-menerus memperoleh kekayaan di dalam dirinya. Saudara, pada dasarnya pengkhotbah itu ingin sekali lagi menekankan kepada kita bahwa kehidupan mengejar uang itu tidak akan membawa keuntungan apapun kepada kita. Kita terlahir ke dunia dengan tidak membawa apapun, maka pada saat kita meninggalkan dunia ini tidak ada satupun juga yang bisa kita bawa. Oleh karena itu, saudara, pengkhotbah sekali lagi mengulangi apa yang tertulis di pasal 3. Yang kuanggap baik dan tepat bagi orang ialah makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang dikaruniakan Allah kepadanya. Selain kata baik, pengkhotbah itu menggunakan kata tepat di sana. Kata tepat di sini sedang merujuk kepada pasal 3 sebagai waktu yang tepat, di mana Allah itu menjadikan segala sesuatunya itu indah, tepat pada waktunya. Saudara, segala sesuatu yang kita peroleh dalam dunia ini itu serta-merta hanyalah pemberian Allah. Itu semua hanyalah karunia Allah. Dan apapun yang Allah berikan itu adalah sesuai dengan waktu dan hikmat Allah di dalam masanya yang kita hidup saat ini. Kita terlahir dengan tangan kosong, dengan tangan kosong itulah juga kita akan kembali ke dalam kekekalan. Oleh karena itu, saudara, apapun yang kita miliki dalam hidup ini, Allah hanya menghendaki bagi kita untuk hidup menikmati dan mensyukuri pemberian Allah itu sebagai sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Dan saudara, biarlah dalam hidup ini, segala sesuatu yang kita terima, segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini, kita nyatakan dengan ungkapan syukur kepada Allah sebagai sumber segala sesuatu yang memberikan itu semua bagi kita. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih bahwa melalui firman-Mu kami kembali belajar bahwa kami tidak bisa menggantungkan diri kami kepada kekayaan, kepada materi, kepada apapun itu yang kami miliki dalam dunia ini. Karena itu semua hanya akan berakhir sementara dan tidak ada satupun yang bisa kami bawa dalam kekekalan nantinya. Tapi Tuhan, kehidupan yang lebih berarti adalah ketika kami mensyukuri segala pemberian Allah itu dan menyadari bahwa segala hal yang kami miliki itu adalah karunia Allah. Dan Allah mengizinkan kami untuk memiliki materi-materi itu untuk kami syukuri, untuk kami nikmati selama kami hidup. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk kami selalu menyadari bagaimana kami harus mengelola segala hal yang kami miliki. Dan kami mau selalu mengembalikannya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk tujuan yang lebih mulia. Bukan untuk kepentingan diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan, inilah seruan doa kami. Kami panjatkan hanya ke dalam tangan-Mu, Allah yang mengasihi kami. Dan kami berserah hanya kepada-Mu dalam seluruh pembentukan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.